Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Teman-teman, barakallahu fikum, alhamdulillah pada kesempatan di kajian online, dan semoga apa yang kita upayakan di pagi hari ini menjadikan sebuah amal soleh yang bisa memberatkan iman kita, dengan kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian barakallahu fikum, kita dari buku yang ditulis oleh Syekh Rasid yang berjudul Durusul Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkami Wasyar'iyyah, yaitu pelajaran-pelajaran penting yang seyogianya, yang seharusnya seorang muslim mengetahuinya, atau seorang muslim mengetahui. Kita masuk pada sekarang sholat istikharah. Sholat istikharah. Baik, dalam buku ini penulis membawakan dalil ya dari Jabir. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau, kata Jabir ya, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimunal istikharah. Beliau mengajarkan kepada kami untuk istikharah. Mengajarkan kami untuk al-istikharah. Fil umur, ya, al-istikharah itu adalah memilih dari perkara-perkara, atau mengajarkan kami untuk sholat istikharah dalam menghadapi urusan-urusan. Ya. Kasurati minal Quran, seperti kita pun ya memilih di dalam surat-surat Al-Quran. Artinya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan kepada para sahabat saat itu, ketika itu mengajarkan kepada para sahabat untuk melakukan istikharah, untuk melakukan istikharah, yakni sholat dengan sholat yang mana sholat tersebut meminta petunjuk kepada Allah SWT agar dipilihkan mana yang terbaik. Nah, ya sebagaimana beliau mengatakan, ya Nabi mengatakan sabda beliau, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairil fardh." Apabila menghadapi menghadapi kegalauan, menghadapi kegelisahan, atau menghadapi suatu yang kebingungan, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat yang mana bukan termasuk sholat wajib. Artinya hendaklah dia sholat sunnah 2 rakaat. Hendaklah dia sholat sunnah, ya, pada kondisi seperti itu. Ya, pada kondisi ketika dia dihadapkan dengan suatu urusan yang harus memilih. Kemudian hendaklah dia berdoa. Hendaklah dia berdoa setelah selesai, kemudian hendaklah dia berdoa. Doanya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilih faqdirhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lam anna hadzal amra fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana summa rabbini bihi mi hajatahu akhrajahu al-Bukhari. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan doa, ya. Doa istikharah. Yang artinya Allahumma, ya Allah, aku memohon. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya memohon pilihan. Ya Allah, saya memohon pilihan. Aku memohon pilihan. Pilihan kepada Engkau. Bi'ilmika, dengan ilmu. Ya Allah, aku meminta kepadamu pilihan. Ya, aku minta kepadamu pilihan dengan ilmu. Wa astaqdiru biqadratika. Dan saya memohon penetapan dengan kekuasaanmu. Memohon ketetapan atau penetapan atas takdirmu. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Dan saya meminta atau memohon kepadamu, ya, min fadlika al-azim, atas karuniamu yang amat besar. Ya, wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya memohon fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam.
dikarenakan atau karena sungguh engkau mengetahui sedangkan saya tidak mengetahui apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dengan segala hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amru khairun li, ya Allah, jikalau engkau mengetahui urusanku ini, ya Allah, in kunta ta'lam anna hadzal amru, ya Allah, jikalau engkau mengetahui urusan. Nah, di sini hajatnya apa? Apa yang kita inginkan? Ketika kita dibenturkan dengan pilihan, maka di sini Nabi mengajarkan untuk kita melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, dan meminta kepada Allah petunjuk dengan membaca doa ini. Ya, tadi dari awal, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika min fadlikal azim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu pilihan dengan ilmu-Mu, dan aku meminta ketetapan dengan takdir-Mu, dan aku mohon dari karunia-Mu yang besar. Maka sesungguhnya Engkau ini mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui apa-apa, dan Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, Allahumma in kunta ta'lamu anha, ya Allah, jikalau engkau, atau ya Allah, engkaulah yang mengetahui. Ya Allah, na'am, jikalau engkau mengetahui urusanku ini, artinya pertanyaan kalimat ini menunjukkan bukan berarti Allah tidak tahu. Meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, sekiranya memang perkara ini engkau tahu, ya Allah, sekiranya urusanku ini, dan sekiranya engkau tahu urusanku ini, sebutkan urusannya apa? Ya Allah, sekiranya engkau tahu urusanku ini, misalkan apakah dia misalkan perbuatan, misalkan dia meninggalkan perbuatan contohnya misalkan contohnya pindah rumah lah ya, bingung pindah rumah harus misalkan memperbarui lagi usahanya, ya, misalkan tempat-tempat kajian lagi yang baru, dibenturkan dengan 2 keadaan ini, pilihan. Maka ketika dia menghadapi ini, dia baca doa ini, ya Allah, jikalau atau sekiranya urusanku ini engkau mengetahui, ya urusanku ini, sebutkan urusannya, pindah rumah, kan? Allahumma in kunta ta'lam an hadzal amru, pindah rumah. Jikalau engkau mengetahui lebih baik untukku fi dini, dalam perkara agamaku, ya, kemudian wa ma'ashi, dan juga di dalam kehidupanku, wa akibati amri, dan juga segala akibat urusanku, ya, kemudian amri wa ajrih, maka takdirkanlah untukku serta mudahkanlah bagiku, ya. Ajili amri, maka segerakanlah perkaraku ini, wa ajilih, atau tundakkanlah, faqdurhu li, maka tetapkanlah, tentukanlah, ya, takdirkanlah, tetapkanlah untukku, dan mudahkanlah. Allah, jikalau engkau mengetahui bahwa perkara atau urusan ini, misalkan pindah rumah, syarrun li, buruk untukku,
baik dalam agamaku, kemudian dalam kehidupanku, dalam akibat urusanku, ya, segerakanlah atau tundaklah, ya. Jadi baik untukku ajili amri, dalam duniaku dan akhiratku, ya. Fasrifhu anni, maka palingkanlah dariku atau jauhkanlah dariku, ya. Wasrif anhu, dan takdirkanlah kepadaku yang lebih baik, ya. Dan takdirkanlah kepadaku yang lebih baik. Haitsu kana summa rabbini, maka tetapkanlah kepadaku yang lebih baik dan gantikanlah yang engkau ridhoi. Seperti teman-teman, ya. Jadi doanya nih, mungkin bisa dicari ya di googling, bisa dicari doa istikharah. Doa istikharah di sini ada, bisa dicari oleh teman-teman. Kalau enggak ini bisa di screenshot. Ini saya ada ini kan screenshot. Akhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu an hadzal amra. Nah, di sini disebutkan hajatnya apa. Ya. Hajatnya apa. Dan ini bisa dibaca di buku-buku doa-doa, ya, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, suka ada doa istikharah. Allahumma in kunta ta'lamu an hadzal amra, ya Allah, jikalau engkau mengetahui bahwa perkara ini, sebutkan hajatnya, pindah rumah, apakah belajar, apakah misalkan ya segala hal yang ketika kita mengalami kebingungan dalam pilihan, maka doa ini digunakan setelah salat. Ini teman-teman, ya, doanya. Saya ulang lagi pelan-pelan. Allahumma, wa ya Allah, ini sesungguhnya saya astakhiruka, meminta kepadamu pilihan, bi ilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka, dan saya meminta ketetapanmu, bi qudratika, dengan takdirmu, wa as'aluka, dan saya memohon min yang besar, fa innaka ta'lamu wa la a'lamu, sesungguhnya engkau ini maha mengetahui dan sedangkan saya tidak mengetahui apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah, ya, yang maha mengetahui yang gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jikalau engkau mengetahui perkaraku ini, disebutkan bahwa urusanku ini, disebutkan di situ apa hajat kita, khairun li, ya, lebih baik untuk diriku, fi dini, dan juga untuk agamaku, wa ma'ashi, dan juga untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan juga untuk akibat daripada urusanku ini, lah di dunia urusanku ini, ya, wa ajri, atau baikanlah, ya, jadikanlah kebaikan perkaraku ini untuk di duniaku dan juga akhiratku. Faqdurhu li wa yassirhu li, maka tetapkanlah untuk wahai Allah, wa yassirhu li, dan mudah untuk. Wa in kunta ta'lam, jikalau engkau, ya Allah, mengetahui bahwasannya perkara ini, urusanku ini, sebutkan urusannya apa, syarrun li, ya, adalah sebuah keburukan untuk diriku dan juga dalam agamaku dan kehidupanku, ya, bidini wa ma'ashi, agamaku dan juga kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat daripada urusanku, dan itu buruk di duniaku dan juga akhiratku, fasrifhu anni wasrifni anhu, ya Allah,
ya, jauhkanlah aku darinya, ya, jauhkanlah aku darinya. Jauhkan aku darinya. Waqdurli al khaira, dan tetapkanlah atau takdirkanlah untukku yang baik, baik haitsu kana summa radini, ya, dan tetapkanlah yang baik-baik saja, kemudian ridhokanlah untukku, ya, ridhokanlah untukku. Ini doa hajatnya ya teman-teman, dan ini dikerjakan kapan saja, nggak perlu malam hari dikerjakan, ya bisa bisa ada waktu-waktu yang terlarang, ya nggak boleh. Ada waktu-waktu yang terlarang, tidak boleh melakukan sholat. Baik, teman-teman, barakallahu fikum, kita lanjut. Di sini penulis beliau menjelaskan, qad yuqdamu insanun ala amali wa wala yadri akibatahu. Terkadang seseorang itu dia dihadapkan dengan suatu amalan yang mana dia tidak mengetahui akibat dari amalan tersebut. Dia tidak mengetahui. Ini memang terkadang seperti itu. Ya. Au takunu ala ghairi makana yatasawwar, atau terkadang juga seseorang ini dihadapkan dengan suatu akibat yang dia tidak bisa menggambarkan bagaimana nantinya. Artinya bagaimana nanti setelah kalau dia belum tergambarkan. Ya, maka disunahkan untuk ini. Walidzalika syara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam al-istikharata. Maka dengan demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk kita melakukan istikharah. Ya, meminta pilihan yang terbaik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk apa-apa yang baik untuk dirinya dengan cara dia melakukan sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang mana itu lebih baik untuk dirinya. Ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan dia melakukan sholat istikharah, kemudian berdoa, meminta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik, maka yang demikian dapat untuk memutuskan keraguan-raguan. Ya, dapat memutuskan keraguan-raguan dan kebingungan. Ya, sehingga hatinya menjadi rela dan menjadi tenang. Subhanahu wa ta'ala nanti tetapkan dalam pilihannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu perkara yang mana itu adalah pilihan, maka syariat kita menganjurkan untuk adanya al-istikharah. Meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan petunjuk mana yang Allah ridhoi. Ya, yang Allah ridhoi di sini. Tentu sesuatu yang baik menurut kita itu Allah ridhoi. Belum tentu sesuatu yang baik menurut kita itu Allah ridhoi. Tetapi yang kita cari di sini apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, walaupun sesuatu tersebut ya kita tidak suka. Seperti itu ya teman-teman. Oleh karenanya poin yang bisa dibawa dari hadis di atas itu disunahkan ketika seorang muslim dia menginginkan melakukan suatu amalan, ya, melakukan suatu amalan atau pekerjaan atau perbuatan, ini istikharah, ya. Jadi dia melakukan ketika dia hendak melakukan suatu amalan yang belum jelas
akibatnya, artinya belum jelas nanti bagaimana setelahnya. Maka dia disunahkan untuk melakukan istikharah. Misalkan dia dapat pekerjaannya itu datang dengan dua pilihan. Yang satu misalkan di PT ini, yang satu lagi pilihan. Maka ketika dia menghadapi suatu urusan yang seperti ini, maka yang harus dilakukan apa? Istikharah. Ya, perbuatan yang hendak dilakukan apa? Meminta pilihan yang terbaik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman, barakallahu fikum, ya, kita ambil selanjutnya adalah anna dzalika yakunu fi jami'il umuri wa qabla al-azmi 'ala al-fi'li. Ya, bahwa yang demikian ini dilakukan ya dalam segala urusan sebelum dia menetapkan untuk melakukannya. Segala urusan apa saja, pilihan yang terbaik, meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi.